Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas segala berkatan yang Kau berikan sehingga kami bisa berkumpul dalam acara ibadah di SMA Persatuan Kudus bersama saudara kami dan teman-teman dekat kami semua. Bapak, kami mengucap banyak syukur atas pertolongan-Mu yang menjadikan kami dapat berdiri di sini dengan kondisi sehat dan diberkati untuk mengikuti acara ibadah yang bermanfaat ini. Sungguh kami tidak bisa mengucapkan betapa besar kasih yang Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu yang penuh dosa dan dalam luka diri, sehingga sedikit pujian dan penyembahan yang kami berikan kepada Engkau. Bapa, dalam waktu ini kami ingin berkenan kepada-Mu. Mohon berkatilah seluruh pelayanan yang membantu kegiatan ibadah ini, sehingga dapat dimulai dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Selamat pagi rekan-rekan remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini beribadah kembali dan kita baru saja hari Kamis yang lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan minggu ini kita akan fokus berbicara tentang bagian itu, kuasa Kristus bagi orang percaya. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi ini Tuhan memberikan kesempatan lagi bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang memberkati ibadah kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah berdoa kepadamu, dan kini tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama merenungkan akan firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa mengerti lagi apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti di pagi hari ini. Berkatilah baik hamba-Mu yang menyampaikan, dalam segala keterbatasan Tuhan yang akan sempurnakan. Berkati juga semua remaja-Mu dimanapun berada. Hari ini kami beribadah online, tetapi kiranya Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kepada kami hikmat untuk bisa mengerti firman-Mu. Karena kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan demikian. Tetapi kamu, ya, ini perkataan Yesus kepada semua murid-muridnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Itu yang dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, saya akan memulai renungannya dengan sebuah pergumulan seperti ini. Ketika orang ditinggalkan atau ketika orang merasa kehilangan orang yang dikasihi, memang biasanya sangat menyedihkan, bukan? Semua akan merasakan itu. Ketika perpisahan di sekolah, ya, teman-teman yang 3 tahun bersama-sama dengan kita sekarang harus berpisah satu dengan yang lain. Apalagi mungkin salah satu dari kita ada yang keluar kota, keluar negeri, nanti akan bertemu orang baru dan lain sebagainya. Berpisah dengan teman-teman itu ada sesuatu yang kayaknya gimana gitu ya. Karena kita udah biasa sama mereka 3 tahun. Atau kalau ada teman-teman yang pergi keluar kota, lalu kita bikin acara perpisahan, ada yang keluar negeri, kita bikin perpisahan. Ya belum tentu setahun sekali dia bisa pulang dan seterusnya. Ada rasa kehilangan, ada rasa ditinggalkan dan lain sebagainya. Bahkan ya rekan-rekan remaja, satu kali, saya nggak tahu kalian merasakan nggak, tapi kalau saya mungkin karena baperan ya, saya merasa begini. Ketika nonton film Avenger yang terakhir itu, Endgame itu ya, kok ada rasa sedih juga ya, ada rasa kok kayaknya filmnya gimana gitu ketika Iron Man di akhir-akhir Avenger itu mati. Ya, semua anggota Avenger yang masih hidup itu mereka datang ke rumahnya melepas kepergian dari Iron Man. Bahkan setelah satu masa ya, itu Kapten Amerika mengembalikan semua batu-batu itu, dia kembali jadi tua. Kok rasa ada yang aneh ya, ada rasa yang gak pas gitu, kok ditinggalkan begitu, kok rasanya hilang gitu, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, peristiwa kenaikan Yesus ke surga sebetulnya adalah peristiwa yang mirip, bukan, dengan yang tadi. Kenapa? Setelah murid-muridnya itu sedih karena Yesus mati di atas kayu salib, mereka melihat hari Jumat Agung itu Yesus mati di atas kayu salib dan mereka sedih. Saya sudah pernah khotbahkan itu beberapa minggu yang lalu, kan? Lalu kemudian 3 hari kemudian mereka bersuka cita, sorak-sorai. Kenapa? Yesus bangkit. Yesus menampakkan diri kepada para perempuan, kepada murid-murid dan kepada semuanya. Bahkan dia memberikan damai sejahtera bagi kamu. Mereka bersuka cita. Mereka senang ketika 40 hari ini setelah kebangkitan sampai kepada kenaikan itu, Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Yesus mengajar lagi mereka.
Yesus selalu ada di sisi mereka. Mereka betapa bahagia dan sukacitanya, bukan? Tetapi sekarang peristiwa kenaikan Yesus ke atas ke kerajaan surga itu, Tuhan Yesus harus terangkat ke surga dan meninggalkan mereka lagi. Seharusnya ada rasa sedih dan ditinggalkan, bukan? Tetapi tidak demikian ternyata anak-anak remaja sekalian. Karena ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus dikatakan meninggalkan murid-muridnya, dia naik ke atas ke dalam kerajaan surga itu, Yesus berkata begini di ayat tadi ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi, bahwa kepada murid-muridnya semua dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Ya, tentang Roh Kudus minggu depan kita akan bahas dalam peristiwa Pentakosta. Tetapi sekarang mari kita fokus kepada satu frase ini. Kamu akan menerima kuasa. Ini perkataan luar biasa sekali. Sebelum Yesus meninggalkan para murid, sebelum Yesus pergi ke kerajaan surga itu, sebelum Yesus mengizinkan para murid itu pergi untuk menyatakan kerajaan surga di mana-mana, Yesus memberi kuasa kepada semua murid-murid. Memang benar kuasa di sini bukan hanya sekedar kekuatan. Memang benar kuasa di sini bukan hanya sekedar kemampuan. Jadi jangan bayangkan rekan-rekan sekalian ya, jangan bayangkan bahwa kuasa yang diberikan oleh Yesus itu maka kita akan menjadi seperti Avenger begitu. Jangan bayangkan bahwa ketika kita menerima kuasa itu, lalu kita akan menjadi seperti Hulk yang kuat, yang tangguh, menjadi seperti Thor yang setengah dewa dan lain sebagainya. Ini bukan kuasa yang demikian, tetapi kuasa di sini benar-benar ditujukan kepada kemampuan kita untuk bertindak. Kuasa di sini adalah kemampuan kita untuk bertindak, dan tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kuasa di sini adalah kemampuan untuk bertindak, dan tindakannya itu adalah seperti yang Tuhan mau. Maka pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan mau dengan kuasa yang kita punya itu? Ayatnya kembali mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa itu diberikan agar kita mampu untuk bertindak, dan tindakannya itu sesuai dengan kehendak Allah, yaitu apa? Menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Dan itu sering kali saya dengar ada orang bilang, apa? Musa nggak gampang loh menjadi saksi Tuhan itu. Susah loh bersaksi itu. Berat loh bersaksi itu. Benar. Tetapi ketika Yesus naik terangkat ke surga itu, maka Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa agar kamu bisa menjadi saksi Tuhan. Perhatikan baik-baik bahwa ternyata kenaikan Tuhan Yesus ke kerajaan surga itu memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Makanya tidak berlebihan ya. Ada sebuah lagu lama yang saya suka sekali ya, dikatakan begini, kalimatnya hanya satu kalimat diulang-ulang. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar satu masa dulu ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mengapa? Kan itu pertanyaan. Mengapa kita harus bersaksi, bersaksi, bersaksi? Karena apa? Kita
dalam kuasa Kristus ketika dia naik ke kerajaan surga itu. Dia memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oleh karena itu rekan-rekan remaja sekalian, mari kita terus bersaksi bagi Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Ya. Minggu ini saya akan fokus di situ saja. Teruslah bersaksi melalui kata-katamu, melalui tingkah lakumu, melalui imanmu, melalui kehidupanmu. Bersaksilah, karena kita sudah diberi kuasa oleh Kristus agar kita bisa menjadi saksinya dimanapun berada. Dan minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang kuasa Roh Kudus itu dalam perayaan Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita terus bersaksi. Rekan-rekan remaja, kamulah saksi Tuhan dimanapun berada, karena Tuhan sudah memberi kita kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kami kuasa. Bukan kuasa untuk menaklukkan, bukan kuasa untuk mengalahkan, tetapi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun rekan-rekan remaja dimanapun berada, agar kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan bagi kami untuk menjadi saksi Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan yang akan memberkati, agar sungguh-sungguh firman-Mu bisa kami hidupi dalam keseharian kami. Agar tutur kata kami, tingkah laku kami, sikap kami, iman kami, semua aspek kehidupan kami bisa menjadi saksi Tuhan, menyaksikan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, rekan-rekan remaja sekalian, kita juga diberi kesempatan ya. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan persembahan bisa ditransfer, bisa pakai QRIS ya, di scan QRIS-nya, atau kalau itu kalian bisa kumpulkan dulu sebentar, nanti kalau sudah mulai onsite lagi bisa titip orang tuanya ke gereja, atau kalau kalian lewat gereja, kalian bisa mampir ke kantor gereja. Ya, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita sama-sama berdoa kembali. Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini ya Tuhan, dan semua rangkaian ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, kehidupan kami, berkatilah kami ya Tuhan. Biarlah dalam setiap aktivitas kehidupan kami ingat bahwa kami adalah saksi-saksi Kristus. Kami diberi kuasa untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, dan Tuhan berikanlah kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Rekan-rekan remaja sekalian, mari kita pulang, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat Tuhan agar kita mampu menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan ingat, kamu punya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.